itu sesungguhnya sebuah ibadah rahasia. Ibadah yang paling rahasia itu ibadah puasa. Salat, kita salat tahu orang bu. Di rumah salat tahu orang. Pernah kecian? Ibu mama salat pas salat tahu. Seruan yang ke-28 yang termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Ayat Al-Maidah itu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita beberapa hal. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu atau janji-janji itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukumnya menurut yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tentu intinya untuk kita. Ayat ini turun pada Rasulullah di saat beliau sedang menunggangi unta. Sedang di atas punggung unta. Kemudian karena beratnya beban ayat ini, diberat beban ayat ini, maka pada saat itu unta Rasulullah tidak mampu berdiri sehingga dia menjadi duduk. Duduk dan diri itu duduk saja. Begitu Rasulullah menerima wahyu ini, duduk ya, karena terlalu berat. Kenapa berat ayat ini? Itu pelajaran yang berat. Karena janji itu berat. Akad itu janji. Jadi janji itu sesuatu yang sangat berat yang dipikulkan kepada kita umat manusia ini. Nah, ya. Tapi bukan dipikulkan sebenarnya, kita yang berjanji. Menurut Abdullah bin Ubaidah, dia berkata, di dalam ayat ini ada 5 akad, 5 janji yang harus kita penuhi, yang harus kita tunaikan. Karena itu kewajiban. Mana dia? Yang pertama, akad keimanan, janji keimanan. Yang kedua, akad nikah, janji pernikahan. Yang ketiga, akad jual beli, janji jual beli. Kemudian akad perjanjian, jadi ada akad perjanjian. Yang kelima, akad atau sumpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita coba melihat satu-satu dari akad ini. Di ayat itu diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, penuhi janjimu, penuhi janjimu. Kemudian ujung ayatnya dia katakan, dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan disebutkan. Jadi ada yang tidak dihalalkan atau waktunya tidak dihalalkan. Apa yang tidak dihalalkan? Kapan waktunya? Yaitu di saat kamu berihram. Di ayat ini beriringan turun dengan ayat yang terakhir surah Al-Maidah juga, al-yawma akmaltu lakum, di saat Nabi akan melaksanakan haji terakhir itu. Jadi dihalalkan bagi binatang ternak kecuali yang akan disebutkan belakang.
Apa itu? Maka kata Allah, di saat kamu berihram haji waktu itu, maka haram, tidak boleh berburu, tidak boleh membunuh. Jadi kalau di dalam itu waktu manasik dikatakan, malah guru manasik kami mengatakan gitu, kalau sedang berihram itu ada nyamuk, bahasanya bapak itu dongi, nyamuk ongi menggigit awaknya. Biasanya kan kita tokok atau tek atau ditebak biji aja. Nah kalau sedang berihram kata beliau, tak usah dan kita cukup ditiru saja. Jadi begitu dikatakan kita menjaga agar jangan membunuh binatang, termasuk binatang berbisa. Kalau dulu itu kan dia saat orang umrah haji itu bina atau di Arafah itu kan ada tenda, maka binatang berbisa sangat banyak. Nah kalau kelihatan binatang berbisa, kalau bisa diusir saja, sehingga dia pergi. Kalau memang sudah membahayakan baru boleh dibunuh. Nah, apalagi yang tak boleh, yang selama ini halal diburu tidak boleh. Ada burung, ada kijang dan lain sebagainya di padang Arafah itu tidak boleh diburu. Nah, tapi apa yang dimakan? Ya binatang-binatang yang telah disembelih sebelumnya. Itu yang diharapkan. Kenapa begitu? Karena Allah menetapkan hukumnya sesuai yang dikehendakinya, menurut kehendak Allah. Baik Bapak dan Ibu, akad dan janji itu merupakan sebuah atau dua kata menurut orang bahasa Indonesia bersinonim, sama artinya, yaitu merupakan sebuah kewajiban seseorang atas orang lain. Dalam memenuhi janji itu disyariatkan adanya ketaatan. Jadi yang janji yang wajib dipenuhi itu disyariatkan adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Tapi kalau janji itu ada di dalam itu kedurhakaan, maksiat atau dosa kepada Allah, tak boleh penuhi. Jadi ada janji dosa. Apa yang dirahmati Allah? Sekarang kita lihat memenuhi janji keimanan itu. Banyak sekali dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah tentang kewajiban kita memenuhi janji-janji itu. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dikatakan bahwa orang-orang yang memenuhi janji itulah orang-orang yang sempurna imannya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Siapa dia? Yaitu mereka yang memenuhi janji. Di dalam surat Al-Fat dikatakan, barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Jadi kalau kita memenuhi perjanjian kita dengan Allah, Allah akan memberikan kita pahala. Dalam Ali Imran ayat 76, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kenapa dia? Karena dia memenuhi janjinya. Dalam Az-Zumar sebutnya orang-orang yang berakhlak itu ialah yang dapat menerima pelajaran. Jadi orang-orang yang memenuhi janji adalah orang yang berakhlak. Dalam surat Al-Ra'd 2 ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah dan dia tidak merusak perjanjian itu. Ada banyak lagi. Baik yang dirahmati Allah. Kita manusia ini punya janji kepada Allah. Dikatakan bahwa dan Allah ingatkan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari tulang sulbi bapak-bapak mereka, maka Allah berfirman kepada kita, Alastu birabbikum. Itu janji kita yang pertama kepada Allah. Di saat kita masih di alam roh, Allah katakan, Alastu birabbikum. Wahai roh, apakah kamu mengaku bahwa aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita sama menjawab semuanya,
Qalu bala syahidna. Jawab kita, benar ya Allah, kami bersaksi. Kami mengakui kamu Tuhan, kami hamba-Mu. Tapi apa yang terjadi? Bapak yang dirahmati Allah, dalam Samudra Al-Fatihah, penciptaan itu Allah menciptakan akal, Allah ciptakan nafsu. Di saat akal sudah diciptakan, Allah bertanya, wahai akal, man anta man ana, siapa engkau dan siapa aku, kata Allah. Ya, Allah bertanya kepada akal yang diciptakan oleh Allah, engkau siapa, aku siapa? Akal menjawab, anta rabbukum ana abdi, engkau Tuhan kami dan kami hamba-Mu. Jadi akal sudah menjawab, engkau Tuhan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Setelah nafsu diciptakan, Allah pun bertanya pertanyaan yang sama, wahai nafsu, engkau siapa dan aku siapa? Apa jawab nafsu? Anta anta, ana ana, engkau ya engkau, aku ya aku. Begitu jawab nafsu pada Allah. Maka nafsu itu dibakar dalam api neraka 1000 tahun. Kemudian dikeluarkan lagi, tanya lagi. Yang kedua jawabannya tetap sama, bakar lagi sampai 3 kali dibakar, baru dikeluarkan lagi. Maka baru dia jawab, antar hukum wa ana abdi, engkau Tuhan kami dan aku hamba-Mu. Ayo ya dirahmati Allah. Maka dari itu Allah senantiasa kepada kita manusia, Allah berikan keduanya. Kita diberi akal, kita diberi nafsu, dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Kepada hewan Allah hanya berikan nafsu, pada ayam, pada kucing, pada kambing, pada kerbau, nyawi, semuanya binatang Allah hanya berikan nafsu. Maka nafsu yang diberikan Allah kepada hewan itu sama dengan yang diberikan kita, nafsu untuk makan, nafsu untuk berketurunan dan lain sebagainya, sama semuanya, tak ada bedanya. Nafsu yang Allah berikan kepada kambing dengan kepada manusia sama. Kambing mau makan, kambing makan, asal ada di depannya makan, asal ada makan, tak peduli itu siapa punya. Apakah ini makanan halal untuk saya atau tidak, apakah ini makan tetangga, tak tahu ya. Sehingga ada enggak orang mengatakan istilah-istilah tetangga itu, rumput tetangga itu lebih hijau, itu kambing ya. Sama dengan kambing ya. Kalau melihat rumput tetangga masih lebih hijau dari rumput di rumahnya, sama dengan kambing ya. Ayam tahu bawa kambing jalan, diiring, dia dikasih makan di rumah, kenyang perutnya, jalan, kalau ada pucuk ubi tetangga makan itu kambing, karena nafsunya begitu, tak salah ya. Tetapi kita manusia diberi akal oleh Allah yang akan mengendalikan nafsu itu. Nah, ini untukmu yang halal, ini yang tidak boleh. Mungkin binatang ternak itu halal kata Allah, kecuali di saat-saat kamu berihram, kecuali bangkai, darah, daging babi. Itu yang kita yang pertama. Maka Allah katakan di saat roh kita akan ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, Allah bertanya lagi, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Iya, di janji itu janji keimanan. Maka berhati-hatilah kita, semua kita punya janji, penuh janji. Maka dalam surat An-Nahl Allah katakan, wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum wa la taqutu alla aymana ba'da tawkidiha
wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Nah, itulah sumpah kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Berat janji kita. Maka Allah katakan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia itu melainkan tugasnya supaya dia menyembahku, dan aku tidak menghendaki rezeki dari mereka sedikit pun, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Pak Ibu yang dirahmati Allah, jadi janji kita yang pertama, mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Alastu birabbikum bala syahidina. Kedua, Allah tegaskan tidak akan diciptakan jin dan manusia itu tugasnya untuk beribadah. Ini tugas kita beribadah. Apa ibadah? Ibadah yang murni itu mencakup penegakkan syariat-syariat agama kita. Itu tugas kita, menegakkan syariat-syariat agama kita ini. Apa itu? Yang makhluk, salat, puasa, zakat, haji, kemudian menunaikan amanah, jujur dalam bertutur kata dan sebagainya, mencakup mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Itu tugas kita. Ini mengesahkan Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu janji kita. Kita berjanji seperti itu. Engkau Tuhan kami. Nah, tugas kita beribadah. Salat, kita sudah salat, tapi apakah salat kita ini sudah benar? Tak perlu tanya orang lain, tak perlu dikatakan kepada orang lain, tapi kita lihat sendiri. Maka kita disuruh senantiasa mempelajari, melihat-lihat. Nah, hari besok itu sesuatu pelajaran yang sangat-sangat perlu bagi kita. Kadang-kadang sepertinya seperti dasar-dasar saja, rendah-rendah saja. Kita belajar kembali tentang cara berwudu, kan gitu. Maka jangan pernah diremehkan. Wudu saya kok belajar dulu ya. Itu yang akan kita pakai, itu yang akan kita menyelamatkan kita. Coba kalau kita berwudunya tidak selesai, tidak kita lihat-lihat, kita pelajari wudu itu, tidak kita ulang-ulang. Kita wudu, kecil wudunya, sholatnya, tapi wudunya kurang, tak selesai. Kalau tak selesai wudunya, tak selesailah sholat kita. Kalau tak selesai sholat kita, berarti kita tak sholat. Begitu panjang urusannya. Bersuci, tak selesai bersuci kita, tak selesai wudu kita. Pakaian yang kita pakai, tempat yang kita laksanakan sholat, itu yang harus kita lihat. Maka dalam sholat itu tidak hanya rukuk dan sujud, tetapi bagaimana kaifiat dari sholat itu yang harus kita pelajari. Bersyukurlah kita di tempat kita ini kita melaksanakan seperti itu. Maka rugilah yang tak mau mengambil pelajaran. Rugi sekali kita kalau tahu. Maka luangkanlah waktu, cari, tanya bagaimana cara berwudu. Memang banyak pendapat-pendapat, tapi anggota wudu itu jelas-jelas dalam Al-Quran tidak ada perbedaan itu dalam Al-Quran. 4 itu kan, basuh wajah, mana ya sampai di mana wajah, basuh tangan,
sampai siku, jangan kurang. Kalau kurang dari siku berarti tak selesai uduknya. Sapu kepala, mana yang kepala, basuh kaki. Perhatikan yang paling kurang yang 4 itu. Tapi bukan berarti yang lain dikesampingkan, tidak. Sudah yang 4 saja. Ya, kan itu rukun, yang lain sunnah. Kecil Nabi, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidaklah umatku. Belajarlah tentang sholat kita, bacaan sholat kita, tumak-ninah sholat kita mau ditekankan oleh Ustaz kita. Tumak-ninah itu malah diceritakan pada kita sahabat yang sholatnya cepat disuruh ulang oleh Nabi sampai 3 kali. Kamu belum sholat, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Kenapa? Tidak ada tumak-ninah, berdiri, berdiam sejenak dari rukun ke rukun salat. Kemudian puasa. Puasa kan semua kita tahu. Nah, puasa itu anak kecil juga bisa. Anak kita, anak SD, anak kelas 1 SD itu Bu, disuruh puasa oleh bu gurunya di sekolah, besok puasa ya. Siapa yang nanti puasanya penuh dapat hadiah. Hadiahnya paling-paling buku. Tapi dia tak mau tuh melepaskan puasanya. Takut tak dapat hadiah, malu. Kecil menahan dia ikut sahur, kemudian berbuka, dihitungnya puasanya. Boleh, kenapa boleh? Apakah kita puasa seperti itu juga? Itu tidak, nggak boleh ditingkatkan lagi. Puasa itu sesungguhnya sebuah ibadah rahasia. Ibadah yang paling rahasia itu ibadah puasa. Salat, kita salat tahu orang Bu. Di rumah salat tahu orang. Pernah kecian? Ibu mama salat pas salat taliyah, kecil anak. Berarti dikasih tahu orang apa artinya. Jadi jadi imbau pakai salat di rumah. Apalagi di masjid, sama-sama kita salat. Orang pergi kita apa dari masjid sama-sama, dari rumah kok jalan sama-sama, pakai saja sama-sama. Tahu orang. Semua orang tahu kalau kita salat, pakaian kita apa salat. Tapi puasa tidak. Hanya kita yang tahu. Maka puasa itu ibadah antara seorang hamba dengan Khalik. Karena itu janji keimanan kita. Zakat tahu orang. Dan mengeluarkan zakat itu harus ada jelas-jelas. Kalau kita pagi tadi masukkan uang ke dalam kotak itu sedekah namanya. Tak tahu orang, infak namanya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Tapi kalau zakat tidak. Zakat dikatakan kepada orang, Pak, ada ambil zakat, seperti kita bayar zakat fitrah kalau belum puasa, itu kan zakat. Jelas-jelas katakan kepada Ustaz, terima zakat kami sekeluarga ini, sanu, ditulis namanya. Jelas, ada ukurannya. Jadi kalau zakat, kita daripada zakat, menaikkan zakat, tahu orang. Sholat, tahu orang. Apalagi haji. Semuanya terlibat. Dulu waktu masih bekerja saya ngurus haji, banyak orang terlibat. Mulai dari pegawai pemerintah daerah, kepolisian, perhubungan, Kementerian Agama, semuanya perbankan terlibat semuanya. Apalagi kalau sudah mengantarkan sekampung orang. Saya lihat yang pergi haji 1 orang yang mengantarkan ke Padang 15 mobil. Ada. Waktu dulu dari kalau di Padang ini Jambi itu masih ke Padang, itu saya lihat di jalan itu, jalan Padang dari Jambi ke Padang itu mereka dengan mobil pick up makan di jalan. Pernah saya tanya siapa yang pergi haji Pak? Tetangga. Hanya tetangga yang pergi haji, mereka pergi ke Padang. Tahu orang sekampung, pulang juga begitu. Jadi dan begitu yang lain ibadah-ibadahnya. Tapi ibadah puasa tidak, orang tidak tahu bahwa kita puasa. Kalau satu saat nanti Pak Prof berpuasa pergi ke Solo, sampai di istirahat makan dulu pulang, sampai di rumah letih, tak tahu dulu apakah sudah makan di istirahat. Ini banyak di puasa tidak sehat. Pak Ibu yang dirahmati Allah, itu perjanjian iman kita kepada Allah. Maka penuhi janji itu, perbaiki janji itu. Kata Allah, jika engkau dengan
kita memenuhi janji itu, maka mohonlah pertolongan Allah. Agar kita mampu memenuhi janji kita, mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Jika engkau bertawakal, maka tawakal hanya kepada Allah. Ketahuilah, seandainya suatu umat bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka ini cerita, kalau sesuatu kita telah memenuhi keimanan kita itu kepada Allah, kalau suatu kaum, satu umat sepakat untuk memberikan kemuliaan kepada kita, tapi kata Allah tidak, maka kemuliaan itu tidak akan sampai kepada kita. Nah begitu sebaliknya, kalau seseorang atau satu kaum bersepakat menimpakan kemudaratan kepada kita, kalau kata Allah tidak, maka kemudaratan itu tidak akan sampai kepada kita. Maka setiap selesai salat kita baca Allahumma lama ni alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kalau Allah akan mengambil sesuatu dari seseorang, maka juga tidak ada yang bisa menahannya. Pak Ibu, kalau janji keimanan kita sudah kita penuhi, maka Allah akan seperti itu. Allah akan melindungi kita. Seperti kemarin kita sampaikan, para orang-orang yang beriman itu, yang memenuhi janji keimanannya, dilindungi oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lebih sampai setengah jam. Itu saja yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Maka yang lainnya akan kita sampaikan pada waktu-waktu berikutnya. Karena ada beberapa akad lagi, janji lagi yang akan harus kita penuhi. Demikian saja, banyak maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.